Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik tema 9, subtema 3, muatan IPA. Mengelompokkan benda-benda zat tunggal. Zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat. Berdasarkan dapat atau tidaknya diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana, zat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana dan tidak dapat diuraikan lagi melalui reaksi kimia. Oksigen merupakan contoh unsur yang dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk bernafas. Contoh unsur lainnya yaitu emas, perak, dan belerang. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan kembali menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Berbeda dengan campuran, komponen-komponen pada senyawa kehilangan sifatnya, sedangkan komponen-komponen pada campuran tetap memiliki sifat masing-masing. Misalnya, air merupakan contoh senyawa. Air berasal dari oksigen dan hidrogen. Sifat air berbeda dengan oksigen dan hidrogen. Sedangkan air garam merupakan contoh campuran. Dalam air garam, kita tetap dapat merasakan sifat asli garam, yaitu rasa asin. Contoh senyawa lainnya yaitu garam dapur, gula, madu murni, air kelapa, dan asam cuka. Jenis-jenis campuran berdasarkan kelarutannya. Berdasarkan kelarutannya, campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran dapat berasal dari campuran unsur dengan unsur dengan senyawa, atau senyawa dengan senyawa. Banyaknya komposisi unsur atau senyawa penyusun campuran tidak tentu. Sifat asli zat di dalam campuran masih tampak. Misalnya, saat ibu membuat teh manis hangat, ibu mencampurkan air hangat, teh celup, dan gula pasir. Kita masih dapat merasakan rasa pahitnya teh dan manisnya gula dalam teh manis tersebut. Artinya, sifat asli dari teh dan gula masih tetap ada. Itulah ciri-ciri dari campuran. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, minuman teh manis hangat. Air hangat yang dicampur dengan teh saring dan gula pasir, kemudian diaduk menjadi rata. Air tersebut tampak berubah warna yang semula bening menjadi coklat. Hal ini menunjukkan bahwa teh sudah bercampur dengan air hangat. Selain itu, butiran gula yang diaduk hilang dan bercampur dengan air. Hal ini membuat rasa teh menjadi manis. Ini adalah contoh campuran homogen. Yang kedua, minuman es teh manis. Teh manis yang telah dibuat ditambahkan dengan es batu. Es batu yang dicampurkan ke dalam teh manis membuat larutan teh menjadi dingin dan tampak es batu tidak bercampur dengan teh. Ini adalah contoh campuran heterogen. Larutan dalam pewarna batik jemputan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Dalam sebuah larutan, terdapat zat terlarut dan zat perlarut.
zat yang jumlahnya lebih sedikit dan lebih pekat atau lebih kental di dalam larutan dinamakan zat terlarut. Zat yang jumlahnya lebih banyak dan tidak lebih pekat di dalam larutan dinamakan zat pelarut. Contoh larutan adalah larutan pewarna untuk kain batik. Saat membuat pewarna untuk pembuatan batik jumputan, kita dapat menggunakan pewarna alami maupun pewarna sintetis. Pewarna alami adalah pewarna yang menggunakan bahan-bahan alam, seperti kunyit untuk warna kuning, daun suji untuk warna hijau, atau daging buah naga untuk warna ungu. Setelah pewarna alami, kita juga dapat menggunakan pewarna sintetis. Pewarna sintetis adalah pewarna yang menggunakan bahan-bahan kimia. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati saat menggunakan pewarna dari bahan sintetis. Oke teman-teman, kelas 5 Granada yang soleh dan soleha, cukup sekian pembelajaran tematik tema 9, subtema 3 muatan IPA pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.